Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas topik yang sering bikin kita sebel pajak. Kenapa ya? Kayaknya kita nggak bisa kabur dari pajak. Yuk, kita bahas bareng-bareng. Jadi, apa itu pajak? Gampangnya, pajak adalah iuran wajib yang dikumpulkan pemerintah dari orang-orang dan perusahaan. Penghasilan kamu, properti yang kamu beli, barang dan jasa yang kamu gunakan, bahkan terkadang udara yang kamu gunakan untuk bernapas pun bisa kena pajak. Nah, kamu mungkin bertanya, kenapa sih pajak itu nggak bisa dihindari? Pajak itu digunakan untuk mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tanpa pajak, merawat jalan, menjalankan rumah sakit, dan mendidik generasi penerus akan hampir mustahil. Pajak itu ibarat darah kehidupan bagi sektor publik. Tapi, ada yang menarik nih, sejarah pajak sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Peradaban kuno, seperti Mesir dan Mesopotamia, punya bentuk pajaknya sendiri. Bahkan pada masa itu, mereka sudah sadar bahwa menggabungkan sumber daya itu penting untuk kemajuan masyarakat. Maju ke zaman sekarang, prinsipnya masih sama, meskipun mungkin tingkat kerumitannya sudah bertambah. Di zaman modern, sistem pajak bisa menjadi tolak ukur kebijakan ekonomi suatu negara. Negara berusaha menyeimbangkan antara mengumpulkan pendapatan dengan tidak membuat orang malas bekerja atau berinvestasi. Memang ini keseimbangan yang rumit. Sekarang, pertanyaan besarnya, bisakah kita hidup di dunia tanpa pajak? Jawaban singkatnya, nggak bisa. Bahkan dalam skenario negara yang teoritis atau minimal, tetap diperlukan semacam kontribusi untuk menjaga ketertiban dan layanan dasar. Jadi, intinya, selama ada komunitas dan masyarakat, akan selalu ada pajak. Tapi hey, memahami lebih banyak tentang kenapa kita membayar pajak dan kemana perginya uang pajak itu, bisa membuat prosesnya sedikit lebih mudah. Pengetahuan adalah kekuatan, bukan? Terima kasih sudah menonton dan ingat, dua hal yang pasti dalam hidup adalah kematian dan pajak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kita fair melihat, sekarang ini memang perbaikan itu ada. Kalau tadi dibilang kong ngaling kong gitu ya, saya melihat memang ruangnya minim. Tapi memang sekarang masalahnya di wajib pajaknya. Kalau wajib pajaknya itu tidak tertib, itu dia akan kasihan sekali. Karena nanti temuan dibanyakan, ya semua wajib pajak kan nggak punya kemampuan melakukan administrasi yang baik ya Mas ya. Nah itu yang kadang-kadang juga perlu ada suatu treatment yang juga fleksibel lah. Kalau udah kayak gitu kan kasihan dia bukan kelalaian bukan karena kelalaian, tapi emang ketidakrapihan dia, tapi kena karena di waktu Terima diperiksa. kasih. Saya sendiri pernah ngalami kesewenang-wenangan, jadi nggak semua pajak itu buruk, tapi ada juga yang fiskus itu juga sewenang-wenang pada wajib pajak. Karena mereka punya dua kekuasaan, satu mereka menetapkan pajak. Nah, kalau kita nggak setuju, pajak ini harus dibayar dulu. Artinya kalau kita mau banding, kita harus bayar dulu. Nah, kalau nilainya cuma belasan juta sih oke, perusahaan nggak perlu. Tapi kadang-kadang puluhan miliar. Coba bayangkan, kita uang dari mana? Itu kan jelas, kalau udah puluhan miliar itu akan mengganggu cash flow perusahaan. Akhirnya kompromi, Pak? Ya kan kita dipaksa, gitu loh. Ya komprominya dalam artian ya kita sifatnya nggak ada pilihan.